Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah Advent pertama di minggu ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudah tidak terasa kita memasuki masa Advent, di mana masa Advent akan berjalan selama 4 kali, artinya 4 minggu. Masa Advent diartikan sebagai masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat dengan ditandai oleh ornamen dan warna liturgi ungu yang melambangkan pertobatan dan penyesalan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Bersama akan dinyalakan satu lilin yang melambangkan pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Kristus harus kita jaga dengan teguh dan harus kita yakini di dalam iman kita. Lilin pertama dinyalakan. Marilah terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan memasuki ibadah Advent pertama dengan kita menyiapkan hati masing-masing. Kita akan pujikan bersama pujian Satu Hal Yang Kurindu.
Tidak terasa Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saat ini kita telah memasuki minggu Advent pertama, yang artinya adalah bahwa sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Tentu Natal yang lalu berbeda dengan Natal kali ini. Jika dulu Tuhan sudah menepati janjinya dengan lahir ke dunia, mengambil rupa seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus, maka Natal kali ini mengajak kita semua untuk menanti janjinya yang akan datang kembali sebagai hakim yang agung dan yang adil. Setiap kita diharapkan untuk terus berpengharapan kepada Dia yang akan memberikan hidup kekal kepada setiap manusia yang setia kepadanya. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan yang harus kita percaya bahwa itu akan digenapi. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita pujikan pujian yang pertama, Satu Hal Yang Kurindu.
hari ini kita juga mendapatkan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Melalui firman Tuhan ini kita selalu diingatkan bahwa ternyata kita sebagai manusia masih belum mampu melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Kita masih sering melukai hati orang-orang yang berada di dekat kita. Terlebih kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu Tuhan. Firman ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami masih sering melukai hati sesama kami sering melukai hati-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa kami berdosa Tuhan, dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus menuntun kami Tuhan, di setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menerima doa kami ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita mendapatkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-23 sampai ke-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Inilah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru untuk kita semua. Sebagai manusia, kita harus meneladani sikap Yesus yang selalu setia kepada janjinya, sehingga kita juga harus dapat setia sampai akhir kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk merespon kebaikan Tuhan atas hidup kita, mari bersama-sama umat di sepanjang segala abad kita kembali mengikarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasul yang akan diucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan penuh sukacita dan hati yang berlimpah syukur, pada saat ini kita akan kembali diperkenankan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan dengan judul Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus.
Benar sekali jemaat yang terkasih, Yesus itu adalah segalanya untuk kita. Ia menjadi menara, benteng yang kokoh bagi kita karena dialah penolong dan pelindung kita yang sejati. Bahkan tidak ada yang tidak mampu dilakukannya di dalam kehidupan ini. Apa yang kita anggap mustahil bagi manusia akan terjadi jika ia menghendaki hal itu terjadi karena memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita akan menyanyikan bersama-sama pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Sungguh kita selalu merasa takjub dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang tak terpikirkan oleh kita ternyata dapat terjadi karena memang Tuhan sungguh melakukan segala sesuatu untuk kita. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Berkat-Nya tercurah dengan cara yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang diiringi dengan pujian Aku diberkati. Kami mengundang semua Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan kami anak-anak-Mu di sini masih Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau pakai persembahan ini Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan tanggung jawab Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna hanya untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke tangan kuasa-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan memuji pujian firman-Mu, pelita bagi kaki. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu Advent pertama, minggu hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Allah kami yang hidup, pada minggu Advent pertama hari ini, kami akan menerima sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar semakin menguatkan pengharapan kami akan janji-Mu yang pasti akan Engkau penuhi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Maranatha. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada minggu Advent pertama hari ini terambil di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 yang demikian. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem
akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian sabda Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagialah bagi kita yang mau menghidupi firman Tuhan itu, mau melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Semoga dan harapan saya kita di dalam kondisi sehat, penuh sukacita. Secara khusus pagi hari ini kita sudah masuk masa Advent pertama. Firman Tuhan di dalam minggu Advent pertama hari ini diberi tema menantikan janjinya. Di dalam teks Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 adalah nubuat dari Allah yang disampaikan oleh Yeremia bagi bangsa Israel, Yehuda pada waktu itu. Di mana nubuat itu disampaikan Yeremia mengenai akan hadir, akan datang Raja yang membawa keadilan, Raja yang akan membawa pembebasan, Raja yang akan membawa kesejahteraan. Tentu ini direspon baik pada waktu itu. Mengingat pada waktu itu, bangsa Israel, Yehuda, hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka dijadikan budak, mereka sengsara, mereka menderita, mereka dikuasai oleh pemimpin yang tidak adil, yang sering menindas mereka. Tidak hanya kekerasan, sakit secara jasmani yang mereka alami, tetapi juga psikologis, bahkan kerohanian mereka. Mengingat banyak tantangan yang harus mereka hadapi di tengah kepercayaan mereka yang benar akan Allah. Harus dihalangi, harus dicegah oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dengan kondisi ini, melalui Yeremia tentu membawa dampak baik di tengah ketakutan, kesedihan, ketidakadilan yang mereka alami, mendengar bahwa akan ada sosok yang akan turun, membawa keadilan, pembebasan, kebahagiaan, kesejahteraan di tengah apa yang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, janji. Banyak orang berkata janji adalah hutang yang harus dibayar. Maka setiap janji yang terucap haruslah dipenuhi dengan tanggung jawab. Tetapi sayangnya, banyak janji-janji yang hanya terucap manis, tetapi tidak tahu kapan akan ditepati. Atau janji-janji manis yang selalu diucapkan, tetapi tidak ada pembuktiannya. Itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Janji itu terkadang keluar di tengah kehidupan berkeluarga kita, di dalam pertemanan kita, relasi kita dengan sahabat, saudara, keluarga, masyarakat. Janji pasti pernah dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Saya memberikan satu contoh mengenai sebuah janji. Janji sering kita dengar,
Janji seringkali diucapkan ketika momen-momen tertentu, Bapak Ibu. Yang sering terjadi adalah ketika pemilihan, baik presiden, gubernur, bahkan sampai ke pemerintah terbawah sekalipun. Contoh saja ketika pemilihan pemilu presiden. Banyak sekali janji-janji yang diungkapkan, yang ditawarkan kepada kita semua. Banyak janji-janji manis yang diberikan kepada kita. Di dalam setiap kampanye, banyak janji ditawarkan kepada kita. Maka banyak orang tergoda pada akhirnya untuk memilih kandidat-kandidat tertentu bisa berdasarkan janji-janji yang keluar, yang begitu indah, yang begitu meyakinkan. Tetapi tidak jarang ketika kandidat yang kita pilih ternyata menjadi presiden atau pemimpin, banyak terjadi demo, banyak terjadi penyesalan, banyak terjadi kemarahan. Karena ternyata janji yang dulu disampaikan sebelum menjadi presiden, itu tidak ditepati ketika telah terpilih menjadi presiden. Ini tidak hanya terjadi di dalam konteks bernegara kita. Ini terjadi di berbagai negara dan dialami oleh presiden-presiden atau negara-negara lain. Janji. Terkadang janji membuat orang tidak lagi percaya kepada orang yang memberikan janji. Karena mungkin merasa janjinya tidak relevan. Atau mungkin janjinya tidak memiliki batas waktu kapan akan ditepati. Ini sering terjadi, banyak kegalauan, banyak penyesalan, banyak sakit hati terjadi ketika ada orang menjanjikan suatu hal dan ternyata itu membahagiakan dan kita mengiyakan. Setelah ditunggu-tunggu ternyata janjinya tidak kunjung datang dan ditepati. Itu membuat kita terluka, membuat kita menjadi tidak percaya lagi kepada orang yang memberikan janji kepada kita. Tetapi pada minggu Advent pertama hari ini, kita akan merespon janji Allah. Janji yang pasti akan ditepati oleh Allah. Tetapi tampaknya masih banyak keraguan di antara kita ketika kita mendengar janji Allah. Salah satu faktornya adalah kita menganggap bahwa janji yang diberikan Allah sama terhadap janji-janji yang ada di dunia ini. Janji-janji di dunia ini merupakan janji-janji yang fana dan semu. Tetapi janji yang diberikan Allah adalah janji yang sempurna yang akan ditepati dengan sempurna pula. Lantas bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam menanggapi dan menghidupi janji yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya pengharapan penuh di dalam iman kepercayaan kita untuk memegang janji yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pengharapan penuh di dalam iman kita, maka di dalam kita memegang janji yang diberikan Allah, itu tidak akan luntur dimakan waktu. Tidak akan luntur dimakan persoalan pergumulan hidup yang kita lalui. Karena
pergumulan kita, karena pengharapan kita, karena iman kita yang begitu kuat, janji itu akan terus hidup. Dan terus akan kita imani dan yakini bahwa Allah akan menggenapi. Yang kedua adalah bahwa janji Allah di dalam kita menantikannya tidak hanya sebatas kita mengatakan, ya wis dienteni wae, mbuh kapan tekani. Ya sudah, biarlah kita tunggu saja. Kalau terjadi, kalau ditepati ya kita terima. Bukan dengan respon demikian. Tetapi di dalam masa penantian akan janji yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan waktu Allah, maka kita harus mentaati dan mengikuti peraturan yang diberikan Allah selama masa penantian janji tersebut. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan firman Tuhan itu, di tengah waktu penantian kita akan janji Allah, di situ ada kesabaran, di situ ada pengertian, di situ ada kesetiaan, di situ ada ketangguhan, kekuatan yang senantiasa kita rasakan di dalam masa-masa penantian akan janji-janji Allah yang akan tentunya ditepati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di dalam masa Advent pertama hari ini menjadi simbol pengharapan. Kita pegang kokoh pengharapan itu, bahwa janji Allah akan nyata diberikan kepada kita semua. Mari kita menanti kedatangannya dengan pengharapan yang penuh, dengan kesetiaan, dengan iman yang teguh kepada Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan marilah terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala kita. Marilah kita berdoa bersama. Saya pimpin. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang senantiasa memberikan janji-janji, Allah kami yang setia terhadap janji-janjinya. Dan kami yakini bahwa Engkau telah dan akan menggenapi janji-janji itu. Mampukan kami anak-anak-Mu di dalam setiap penantian janji yang Engkau berikan, di dalam setiap waktu yang terus berputar, agar kami memegang teguh pengharapan di dalam iman kami bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji. Berilah kekuatan kepada kami Tuhan. Di dalam masa penantian ini, kami boleh melaksanakan ajaran-ajaran-Mu, perintah-perintah-Mu, supaya kami mempersiapkan diri kami, agar kami menjadi pribadi yang siap dan mampu menerima janji. Dan di tengah penantian ini, kiranya Tuhan juga memampukan kami, agar kami juga mampu memberikan janji-janji yang Engkau berikan kepada kami, kepada saudara-saudara kami yang lain,
sehingga mereka pun juga menerima dan merasakan dan mau memberikan pengharapan penuh kepada Engkau saja. Di tengah pengharapan kami bersama Bapa, ada pergumulan, ada kesedihan, ada duka cita, ada berkat, ada cinta kasih yang boleh kami lalui di dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini, ketika kesedihan, ketakutan kami rasakan dalam masa pandemi ini, kegiatan aktivitas kami terbatas, interaksi kami terhadap sesama kami terbatas, pendidikan, kesehatan, bahkan peribadatan kami pun juga merasakan dampak dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, pengharapan penuh kami bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang indah di tengah segala kejadian, pengalaman, kesedihan, ketakutan yang boleh kami alami saat ini. Berilah kekuatan bagi kami, secara khusus jemaat-Mu, GKJTU, Getsemani, di dalam menjalani seluruh waktu yang Tuhan boleh percayakan kepada kami untuk kami hidupi. Biarlah setiap langkah-langkah yang kami lalui menjadi langkah-langkah pribadi yang mengenal dan merindukan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kami bisa menyebarkan cinta kasih itu, menghidupi cinta kasih itu, dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Berkatilah Bapa untuk kami yang saat ini menangis, menderita karena sakit penyakit kami, karena perekonomian kami, pekerjaan kami, anak-anak kami yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Berkatilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan-jalan terbaik bagi kami. Mampukan kami untuk dapat meresponnya dengan usaha, dengan kerja keras, dan dengan iman yang teguh. Berkatilah saat ini seluruh majelis GKJTU Getsemani dalam setiap pemikiran yang keluar dari setiap pendapat yang boleh ada untuk membangun pelayanan GKJTU Getsemani menjadi semakin kokoh. Kami percaya Tuhan, cinta kasih-Mu, janji-Mu akan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, dan melingkupi kami semua. Biarlah doa ini kami tutup, kami kuatkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Seperti janjinya kepada kita yang selalu ditepati, maka saat ini kita terus berpengharapan kepada Dia bahwa janjinya untuk datang kembali akan juga digenapinya. Oleh karena itu, mari menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan terus mengingat akan Dia. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maranatha. Amin. Bersama-sama, marilah kita akan tutup ibadah Minggu Advent pertama ini dengan bersama-sama kita pujikan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus samaringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Selamat hari Minggu Advent pertama untuk kita semua. Senantiasa memegang teguh pengharapan kita akan Mau Tuhan Yesus. berjalan dengan juru Tuhan selamat memberkati dan terus menjaga di kesehatan lembah kita. berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai